semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita setelah kita kemarin belajar tentang modal dan pendapatan. Ada satu yang belum kita pelajari sebetulnya, untung dan rugi, tapi kita akan belajar itu nanti ya. Sekarang kita akan belajar dulu tentang bunga. Apa bunga? Kalau di kita di Islam, bunga itu erat kaitannya dengan riba ya. Nah, kalau di agama, ketika kita menaruh sejumlah uang atau kita memiliki uang kemudian kita pinjamkan, kita kasih pinjam ke orang, misal punya uang 100.000, ntar balikin ya, kembaliin uangnya karena kamu pinjamnya 1 bulan, berarti nanti aku kasih kamu bunga 10.000 deh. Nanti ketika uang yang dikembalikan, dia jadi kembali 110.000. Nah, di sini apa artinya? Ada perbedaan antara yang dipinjam awal 100.000 dan uang yang dikembalikan 110.000. Ada selisih di sini. Selisihnya berapa? Selisihnya 10.000 kan? Nah, 10.000 inilah yang kita sebut dengan bunga. Jadi di awal Ibu bilang ini erat kaitannya dengan riba ya. Kalau kita belajar di Islam, riba itu haram hukumnya. Bukan berarti kita belajar ini kita mau mempraktekkan, tapi paling tidak kita jadi tahu, oh, yang dimaksud bunga di Islam atau riba itu sendiri seperti apa mekanismenya, kita jadi tahu supaya kita tidak mempraktekkan riba itu sendiri. Oke? Nah, kayak gimana sih Bu bunganya? Jadi kalau misalnya dibuat definisi, bunga itu adalah pertambahan nilai dari modal yang disimpan atau yang dipinjam. Kalau yang tadi, kasus yang ini berupa pinjaman. Nah, satu waktu kalau misalnya yang disimpan itu contohnya kayak kita nyimpan uang di bank yang konvensional. Nih di sini ditulis bunganya kompetitif, 1 bulan nanti bukan 1 bulan, 1 tahunnya dapatnya 6,5%. Nah, 6,5% itu berapa besarnya? Kita akan cari tahu, kita akan memahami lewat ilustrasi ini nih. Misal, ada sebuah bank, kita sebut bank A. Bank A itu melakukan promosi. Dapatkan bunga sebesar Rp1.000 tiap bulannya. Ketika Anda menyimpan uang, ini modal simpanan sebesar 100.000. Nah, kalau kita naruh uang kita 100.000, nanti per bulannya kita dapat tambahan 1.000. Oke? Artinya apa? Artinya ada penambahan di situ. Penambahan uang yang kita simpan. Nah, sekarang kalau Ibu punya modalnya 1 juta, kira-kira berapa ya bunga yang akan Ibu dapat? Kalau tadi, nah ini kita pakai perbandingan nih, konsep perbandingan. Perbandingan senilai. Kalau kita nyimpan uangnya 100.000, maka nanti uang yang akan kita dapat adalah 1.000. Kalau kita naruh 1 juta, berapa bunganya? Nah, dari sini cara mengerjakannya, kalau perbandingan senilai kita kemarin udah belajar ya. Jadi bunga yang diperoleh itu akan sebesar
Kita kalikan silang. 1 juta dikali 1000 dibagi 100.000. Nah, tinggal nolnya dicoret. Ada 03, 03, 02, 02. Maka bunga yang akan kita peroleh nanti adalah sebesar 100.000. Kebayang? Jadi konsep bunga ini adalah perbandingan yang senilai. Semakin besar modal yang kita taruh, modalnya makin besar, modalnya makin banyak, nanti bunganya juga semakin banyak. Nah, sekarang kira-kira kalau di bulan kedua kita dapat berapa? Kalau tadi di bulan pertama uangnya yang kita taruh tetap 1 juta ya. Nah, bunga yang kita peroleh sebesar 100.000. Terus bulan kedua berapa bunganya? Bunganya aja. Berarti bunganya aja ya 2 kali 100.000 tadi. Adalah 200.000 rupiah. Terus bulan ketiga berapa, Bu? Ya dikali 3. 300.000. Kalau setahun berapa? Setahun berapa bulan sih? Setahun 12 bulan kan? Nah, berarti 12 kali 100.000. Berapa tuh? 1.200.000. Ini baru bunganya. Nah, kalau gitu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwasanya itu bunga berbanding lurus dengan modal dan berbanding lurus dengan waktu. Artinya semakin banyak modal, bunga yang diperoleh juga semakin banyak. Atau waktunya makin lama, nanti juga bunganya akan semakin besar. Nah, ini nih yang sama Rasul haram hukumnya. Kita udah tahu semakin banyak uang yang kita simpan, bunganya juga akan semakin besar. Semakin lama kita menyimpan uangnya, bunganya yang akan didapatkan nanti juga akan semakin besar. Ini tadi baru perhitungan bunga. Kalau gitu berapa total simpanannya sekarang? Total simpanannya ada berapa? Total simpanan itu diperoleh dari modal tadi yang disimpan ditambah dengan bunga yang didapat. Jadi kalau kita udah selama 1 tahun nih, 1 tahun berarti modalnya tadi 1 juta ditambah dengan bunganya tadi yang udah didapat 1.200.000. Masya Allah. Inilah akan diperoleh total uang di akhir kalau kita mau ambil sebesar 2.200.000. Ini loh yang makanya disebut sama Rasul. Oke, kita lanjutkan sekarang ke contoh soal. Nanti kalian di Edmodo juga akan Ibu berikan contoh soal, jadi jangan lupa untuk dikerjakan. Sebuah bank memberikan bunga per tahun. Kita tulis dulu yang diketahui. Bunga 1 tahun. Kalau per tahun berarti bunganya 1 tahun. Berapa besarnya? 48.000. Untuk setiap tabungan awal sebesar 500. Itu berarti modalnya ya. Modalnya 500.000. Jika ada seorang yang menabung sebesar 500.000, ini katakan namanya Yosef, menabung sebesar 500.000, maka setelah 11 bulan berapa bunga yang didapat? Nah, yang ditanya bunga 11 bulan.
Oke, kebetulan sama kan modelnya. Nah, kalau modelnya sama berarti kita langsung cari untuk 11 bulannya. Caranya gimana, Bu? Nah, ada 2 cara. Cara yang pertama, kita hitung dulu berapa besar bunga 1 bulan. Kalau 1 tahunnya 48.000. Berarti 48 1 bulan itu nanti 48.000 dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun. Ada berapa? Ada 12 kan? Nah, berarti 1 bulan 48 bagi 12 berapa? Ayo. 24 3 Yo, berapa? 48 dibagi 12 4 kan? Nah, berarti per bulannya dia akan dapat bunga 4.000. Oh. Kalau gitu berapa 11 bulan? 11 bulan ya 11 dikali 4.000, alias dapatnya nanti 44.000. Nah, ini cara yang kalau kita ngitungnya per bulan dulu. Kalau mau gampang atau mau cepetnya, cara yang kedua itu dengan kita bandingkan bunga 11 bulan. Tadi total bunga total 1 tahun ada berapa bulan sih? Ada 12 kan? Nah, ini 1 tahunnya, sementara yang ingin dicari adalah 11 bulan. Dikalikan dengan bunga yang 1 tahun. Gue tulis dulu aja. Kalau gitu berapa? 11 kali 12 dikali 48.000. Nah, sama kan sebenarnya hitung-hitungannya kayak tadi. 11 kali 4 44.000. Sama tuh. Oke? Ini contoh yang pertama, bunga per bulannya. Sekarang kalau soalnya ditambah lagi, kalau gitu berapa sekarang besarnya uang yang sudah diperoleh? Besarnya uang berapa? Ingat tetap 11 bulan ya. Besar uang itu diperoleh dari modal ditambah dengan bunga yang 11 bulan. Modalnya tadi berapa? Modalnya tadi 500.000 ditambah dengan bunga yang didapat selama 11 bulan sebesar 44.000. Jadi kalau dijumlah, total uang yang akan diperoleh sebesar 544.000 selama menabung 11 bulan. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Next, kalau tadi kita sudah belajar tentang bunga yang diperoleh ketika kita menyimpan uang. Nah, sekarang kalau kebalikannya, atau kayak yang tadi kasus di awal, ketika kita pinjam uang nih, terus ada tambahan bunga, jadi berapa yang harus dibayarin? Ini contoh ini akan sering kalian lihat kalau kita pulang kembali ke Indonesia, dimana ada bank-bank perkreditan rakyat atau koperasi itu kasih pinjaman ke orang kalau misalnya pengen ngembangin usaha, ngembangin bisnis. Mereka akan memberikan pinjaman dengan rate bunga tertentu yang wajib dibayarkan. Contohnya kayak gini nih, ada Bank BRI kasih pinjaman dengan bunga
bunga sebesar 6% selama 1 tahun. Nah, kira-kira selama 1 tahun ini berapa jumlah angsuran yang harus dibayar? Nah, itu bisa kita hitung dengan konsep bunga juga. Sekarang kita langsung lihat ke contoh soal nih. Koperasi simpan pinjam kasih bunga 400.000 per tahun. Berarti bunga per tahunnya sebesar 400.000 rupiah. Untuk setiap modal, berarti ada modal minimal ya, bukan modal minimal juga sih, atau dia akan dikasih bunga 400.000 kalau modal yang disimpan 8 juta. Ceritanya ada Pak Ahong. Pak Ahong itu mau minjem modal, Pak Ahong dia pinjam modal besarnya sama ya, 8 juta. Nah, yang ditanya besar angsuran pinjaman selama 2 tahun. Nah, angsuran pinjamannya berapa? Selama 2 tahun. Untuk memahami konsep angsuran itu kan yang harus dibayar per bulannya. Per bulan harus bayar berapa? Itu harus tahu dulu berapa besar modal atau uang yang harus dibayarkan oleh Pak Ahong, atau total pinjamannya nanti jadi berapa. Total pinjaman Pak Ahong berarti 8 juta ditambah dengan bunganya tadi, bunga per tahun 8 juta ditambah 400.000, totalnya menjadi 8.400.000. Ini total pinjamannya yang harus dibayarkan Pak Ahong. Kalau gitu angsurannya berapa, Bu? Angsuran per bulan. Ingat, Pak Ahong tadi meminjamnya selama 2 tahun. 2 tahun ada berapa bulan? Ada 24 bulan ya. Nah, berarti cara menghitungnya 8.400.000 total uang yang dipinjam dibagi dengan jumlah bulan. Jumlah bulan ada 24. Kenapa 24? Karena 2 tahun. 2 kali 12, 24 bulan, ya kan? Nah, kalau gitu berapa hasilnya? Coba dihitung. 84 bagi 24. Ini 3,5. 3,5 berarti 350.000 rupiah. Itu adalah besar angsuran yang harus dibayarkan Pak Ahong setiap bulan. Nah, setelah ini Ibu akan kasih kalian latihan soal dikerjakan di Edmodo. Jangan lupa kalau masih bingung tinggalkan komentar ya di bawah.